Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anissa Amisani di program audiobook. Kali ini dengan buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-23, yaitu Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ahli tipu muslihat Arab yang paling lihai jika tidak ada Islam. Walaupun usianya masih muda, orang-orang Ansar menganggapnya sebagai seorang pemimpin. Mereka mengatakan, seandainya jenggot bisa dibeli walaupun harus menghabiskan seluruh uang kami akan belikan untuk Qais. Sebab wajahnya sama sekali tidak berjenggot. Semua sifat kepemimpinan ada padanya. Hanya saja tradisi Arab menganggapnya kurang lengkap jika tidak berjenggot. Nah, siapakah kiranya pemuda yang sangat dicintai kaumnya ini sampai-sampai mereka siap mengorbankan harta untuk memberikan jenggot dan melengkapi sifat-sifat kepemimpinan yang dimilikinya? Dialah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ia berasal dari keluarga Arab yang paling dermawan. Rasulullah pernah bersabda tentang keluarga Qais, kedermawanan menjadi tabiat keluarga ini. Ia sangat cerdik dan memiliki banyak tipu muslihat. Ia pernah berkata, kalau bukan karena Islam, aku sanggup membuat tipu muslihat yang tidak dapat ditandingi oleh orang Arab manapun. Ia sangat cerdik dan banyak akal. Pada peristiwa Siffin, ia berada di kubu Ali melawan Muawiyah. Ia merencanakan tipu muslihat yang dapat membinasakan Muawiyah dan para pengikutnya hanya dalam 1 hari atau beberapa jam. Namun ketika ia renungkan sekali lagi, ternyata tipu muslihatnya ini masuk dalam kategori jahat. Ia teringat firman Allah, tipu daya jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Surat Fatir ayat 43. Ia langsung tersadar dan meminta ampun. Ia berkata, demi Allah, seandainya Muawiyah dapat mengalahkan kita nanti, maka kemenangannya itu bukanlah karena kepintarannya, tetapi karena kesolehan dan ketakwaan kita. Sesungguhnya pemuda Ansar suku Khazraj ini berasal dari satu keluarga pemimpin besar yang mewariskan sifat-sifat mulia secara turun-temurun. Ia adalah putra Sa'ad bin Ubadah, seorang pemimpin Khazraj. Kita akan berkenalan lebih jauh dengan Sa'ad dalam kisah tersendiri. Sewaktu Sa'ad masuk Islam, ia membawa anaknya yang bernama Qais kepada Rasulullah dan berkata, dia akan menjadi pelayanmu ya Rasulullah. Rasul menerimanya dengan senang hati, karena beliau melihat tanda-tanda keunggulan dan kebaikan pada diri Qais. Dan Qais akhirnya sangat dekat dengan Rasulullah. Anas yang juga pelayan Nabi menceritakan, kedudukan Qais bin Sa'ad di sisi Nabi seperti pengawal presiden. Sebelum masuk Islam, Qais memperlakukan orang lain dengan kecerdikannya. Seluruh penduduk Madinah tidak ada yang sanggup menghadapi kelicikannya. Karena itu, mereka berpikir 1000 kali jika harus berhadapan dengan Qais. Namun setelah masuk Islam, ia diajari untuk memperlakukan orang lain dengan kejujuran, bukan dengan kelicikan. Ia menjadi seorang muslim yang taat. Karena itu, kecerdikannya membuat tipu muslihat ia kesampingkan. Setiap kali berhadapan dengan kondisi yang sulit, ia teringat akan kemampuannya melakukan tipu muslihat. Namun segera tersadar dan berkata, kalau bukan karena Islam, aku sanggup membuat tipu muslihat yang tidak dapat ditandingi oleh orang Arab manapun. Selain kelicikannya, karakter lain yang menonjol pada diri Qais adalah kedermawanannya. Karakter ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi diwarisi secara turun-temurun. Keluarga Qais terkenal sebagai keluarga yang sangat dermawan. Keluarga ini mempunyai seorang pegawai yang bertugas menawarkan makan siang kepada para musafir, dan di malam hari menyalakan lampu sebagai penerang jalan. Orang-orang di zaman itu mengatakan, barang siapa yang membutuhkan minyak dan daging, silakan mampir ke rumah Dulaim bin Harithah. Dulaim bin Harithah adalah kakek buyut Qais. Di rumah bangsawan inilah Qais mendapat didikan kedermawanan dan lapang dada. Suatu hari, Umar dan Abu Bakar bercakap-cakap tentang kedermawanan Qais. Kalau kita biarkan pemuda ini dengan kedermawanannya, dia akan menghabiskan harta orang tuanya.
Ketika Sa'ad bin Ubadah mendengar pembicaraan ini, ia berkata, "Siapa dapat membelaku terhadap Abu Bakar dan Umar? Mereka memaksa anakku berlaku kikir dengan memperalat namaku." Pada suatu hari, ia memberi pinjaman dalam jumlah besar kepada seorang temannya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Pada saat jatuh tempo, orang itu datang ke Qais untuk melunasi utangnya. Ternyata Qais menolaknya dan berkata, "Kami tidak mengambil uang yang telah kami berikan." Secara fitrah, manusia terikat hukum alam yang tidak berubah. Di mana ada sifat kedermawanan, di sana ada sifat keberanian. Kedermawanan dan keberanian sejati adalah dua saudara kembar yang tak terpisahkan. Jika ada kedermawanan tanpa keberanian, itu bukan kedermawanan sejati, melainkan kedermawanan semu yang pamrih. Jika ada keberanian tanpa kedermawanan, itu bukan keberanian sejati, melainkan luapan emosi dan kecerobohan. Maka tatkala Qais bin Sa'ad memegang teguh kedermawanan, ia juga memegang teguh keberanian. Seakan-akan dialah yang dimaksudkan dalam syair berikut. Jika bendera kemuliaan dikibarkan, tangan kekuatan menggenggamnya dengan erat. Keberanian Qais begitu nyata di setiap peperangan yang ia terjuni pada masa Rasulullah hidup, dan terus berlanjut di medan tempur yang ia terjuni pada masa setelah beliau wafat. Keberanian yang didasari kejujuran, bukan kelicikan. Keberanian yang dilakukan secara terang-terangan, bukan dengan tipu muslihat. Ini tentu beresiko sangat tinggi. Semenjak Qais membuang jauh kemampuannya melakukan kelicikan dan tipu muslihat dan menggantinya dengan sikap berani serta terus terang, ia sudah siap menanggung resiko dengan lapang dada. Sesungguhnya keberanian sejati memancar dari kepuasan orang itu sendiri. Kepuasan itu bukan karena luapan emosi, tapi karena ketulusan hati dan kerelaan terhadap kebenaran. Seperti itulah sewaktu terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah. Qais merenung seorang diri untuk menentukan pihak mana yang benar. Ketika akhirnya ia melihat kebenaran berada di pihak Ali, ia langsung bergabung dengan Ali dan membelanya mati-matian dengan sepenuh hati. Ia menjadi pahlawan gagah berani di medan tempur Siffin, Jamal, dan Nahrawan. Dialah yang membawa bendera Ansor dengan meneriakan, "Lihatlah kibaran bendera di tangan. Disinilah kami membawa Rasul berjuang, lalu Jibril datang membawa bantuan. Bersama Ansar pastikan menang, meskipun hanya berjuang sendirian." Saat itu Qais telah diangkat oleh Khalifah Ali sebagai gubernur Mesir, dan sudah sejak lama Muawiyah mengincar Mesir. Ia melihatnya sebagai harta kekayaan yang sangat berharga. Karena itu, semenjak Qais menjadi gubernur Mesir, ia pusing 7 keliling. Ia khawatir Qais akan menjadi penghalangnya untuk meraup keuntungan dari Mesir untuk selama-lamanya, meskipun ia dapat mengalahkan Khalifah Ali. Maka Muawiyah menggunakan berbagai tipu muslihat untuk memperdaya Qais. Khalifah Ali termakan tipu daya jahat Muawiyah. Akhirnya Qais diturunkan dari jabatan gubernur Mesir. Di sini Qais mendapat kesempatan baik untuk mempergunakan kecerdikannya. Ia tahu bahwa pemecatannya adalah hasil dari kelicikan Muawiyah setelah gagal membujuknya untuk mendukung gerakan Muawiyah melawan Ali. Balasan paling jitu atas tipu daya jahat yang telah dilakukan Muawiyah adalah dengan meningkatkan kesetiaan kepada Khalifah Ali yang sejatinya berada di pihak yang benar. Qais sendiri lebih mantap membela Ali daripada membela Muawiyah. Ia sama sekali tidak pernah merasa dipecat oleh Khalifah Ali. Bagi Qais, wilayah kekuasaan, kepemimpinan, dan jabatan hanyalah sarana untuk mengabdi kepada Islam. Jika menjadi gubernur Mesir adalah sarana untuk mengabdi kepada Islam, maka berperang di pihak Ali melawan Muawiyah juga merupakan sarana berjuang membela Islam yang tidak kalah pentingnya. Keberanian Qais mencapai puncaknya sepeninggal Khalifah Ali dan dibaiatnya Hasan menjadi khalifah. Qais melihat bahwa Hasanlah yang memang berhak menjadi khalifah. Ia segera membaiatnya dan berdiri di sampingnya tanpa melihat bahaya yang sedang dihadapi.
Ketika Muawiyah memaksa mereka untuk menghunus pedang, Qais memimpin 5.000 prajurit yang semuanya mencukur habis kepalanya sebagai tanda berkabung atas wafatnya Ali. Di tengah kemelut itu, Hasan memilih untuk menghentikan jatuhnya korban, yang tak lain adalah kaum muslimin sendiri. Ia hentikan peperangan, lalu menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah. Permasalahan telah berubah. Qais harus merenungkan lagi permasalahan yang sedang dihadapi. Ia sendiri setuju dengan sikap Hasan. Hanya saja, sebagai pemimpin pasukan harus mendengar pendapat pasukannya. Ia kumpulkan pasukannya dan berpidato. Jika kalian menginginkan perang, mari berperang sampai titik darah penghabisan. Dan jika kalian memilih berdamai, aku juga bersama kalian. Para prajurit memilih damai. Karena itu, Qais menyampaikan hal tersebut kepada Muawiyah. Bukan main senangnya Muawiyah karena ia merasa telah bebas dari musuhnya yang paling berbahaya. Pada tahun 59 Hijriah, Qais meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Bangsa Arab kehilangan sang ahli tipu daya, namun Islam telah mengendalikan tipu daya itu. Telah meninggal dunia orang yang pernah mengatakan, "Kalau tidak karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tipu daya dan muslihat licik itu berada di neraka, niscaya akulah orang yang paling ahli membuat tipu daya di antara umat ini." Ia telah pulang ke kampung kedamaian. Ia tinggalkan nama harum sebagai seorang lelaki jujur yang penuh keikhlasan. Radhiyallahu anhuma, Qais bin Sa'ad bin Ubadah.